Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Rara akan melakukan percobaan pembuatan snack bar dengan penambahan bubuk spirulina. Nah, di sini untuk bahan-bahan lebih lengkapnya akan saya berikan daftarnya. Tapi untuk pertama kali kita lakukan adalah kita akan menimbang granola yang sudah kita buat di bawah bimbingan Pak Priyanto, dan juga akan menimbang cranberry sama kismis. Nah, setelah nanti kita timbang, granolanya akan kita hancurkan kecil-kecil, sedangkan kismis sama cranberry-nya akan kita potong-potong kecil. Baiklah, jadi tahap yang pertama kita akan menimbang granolanya terlebih dahulu sebanyak 40 gram. Terlebih dahulu kita ter. Kira-kira segini. Lalu untuk selanjutnya kita akan menimbang cranberry-nya. Nah, untuk cranberry-nya sendiri itu kita pakai sebanyak 20 gram. Nah, cranberry-nya sudah kita timbang seberat 20 gram kira-kira. Nah, kalau cranberry-nya sudah kita timbang, selanjutnya kita akan menimbang kismis. Untuk kismis kita gunakan sebanyak 30 gram. Nah, kismis sudah kita timbang, itu beratnya sekitar 30 gram. Nah, granola yang sudah kita timbang, selanjutnya akan kita hancurkan kecil-kecil secara manual saja, itu dengan menggunakan tangan. Jangan lupa tangannya kita lapisi dulu dengan sarung tangan. Nah, granola tadi kita hancurkan sampai kecil-kecil seperti ini. Tidak perlu terlalu halus, namun jangan sampai terlalu besar juga. Nah, baru selanjutnya kita akan memotong kecil-kecil untuk kismis sama cranberry-nya. Nah, ini adalah cranberry dan juga kismis yang sudah kita potong-potong. Nah, nantinya kismis sama cranberry ini akan kita gabungkan dulu dengan granola sebelum akhirnya kita campurkan bersama bahan lainnya. Nah, setelah tadi kita selesai memperkecil ukuran dari granola, memotong-motong cranberry dan juga kismis, selanjutnya kita akan mencampurkan bahan-bahan yang terbuat dari tepung. Nah, bahan-bahan yang kita gunakan itu ada tepung beras, ada tepung tapioka, tepung almond, fiber creme, coklat bubuk, dan juga spirulina. Nah, setelah semua bahan yang berbentuk tepung kita campurkan, selanjutnya kita aduk supaya dia lebih homogen. Nah, ini adalah bahan-bahan berbentuk tepung tadi yang sudah kita campurkan secara merata. Nah, setelah tadi bahan-bahan berbentuk tepungnya kita timbang lalu kita campurkan supaya dia homogen, selanjutnya kita membuat bahan-bahan yang sifatnya sebagai perekat bagi snack bar ini. Nah, bahan-bahan tersebut ada unsalted butter, gula, garam, CMC, vanili, dan juga selai kacang. Nah, bahan-bahan pengikat yang sudah kita timbang tadi selanjutnya kita kocok sampai menyatu semuanya. Setelah tercampur rata seperti ini, baru kita tambahkan dengan selai kacang sebanyak 20 gram. Nah, bahan perekat yang tadi yang sudah kita timbang itu semua kita campur rata sampai menjadi seperti ini. Nah, setelah itu kita masukkan granola sama kismis dan juga cranberry yang tadi udah kita potong kecil-kecil. Kita campurkan ke bahan perekatnya. Lalu kita aduk dengan menggunakan ini. Aduk rata sampai seperti ini. Nah, setelah itu baru kita tambahkan dengan bahan berbentuk tepungnya. Ini kita campurkan pelan-pelan karena bahan tepungnya itu bisa tumpah. Nah, kalau sudah tercampur rata dia akan jadi seperti ini. Ini coklat seperti ini. Nah, baru selanjutnya kita tambahkan dengan madu sebanyak 15 gram. Nah, setelah tadi adonan dan madunya sudah kita campurkan secara merata, selanjutnya kita akan menggunakan telur, di mana kuning telur sama putih telurnya harus kita pisahkan terlebih dahulu karena tidak semuanya kita gunakan. Nah, untuk kuning telurnya kita hanya menggunakan 20 gram, sedangkan untuk putih telurnya nanti kita akan gunakan 40 gram. Keduanya akan kita campurkan ke dalam adonan ini, lalu kita aduk merata sebelum akhirnya kita masukkan ke dalam loyang. Adonan yang sudah kita campurkan dengan kuning telur dan putih telur bentuknya akan sticky seperti ini. Nah, selanjutnya adonan ini akan kita masukkan ke dalam loyang yang terlebih dahulu setelah kita alasi dengan kertas minyak. Nah, setelah loyangnya siap kita pasangkan dengan kertas minyak, selanjutnya adonannya kita masukkan satu persatu ke dalam loyangnya. Nah, jika sudah kita masukkan ke dalam loyang seperti ini, selanjutnya kita simpan ke dalam freezer selama kurang lebih 1 jam.
ini adalah hasil dari snack bar yang udah kita dinginkan selama 1 jam di freezer. Dia jadi keras gini bentuknya. Nah, setelah itu kita potong menjadi 6 bagian. Nah, ini adalah potongan snack bar yang udah jadi. Jadi satu loyang tadi kita dapatkan 6 potong bar. Selanjutnya kita akan oven pada suhu 150 derajat Celcius selama 35 menit. Nah, ini adalah hasil setelah dia selesai di oven. Ini kita diamkan dulu sekitar 15-30 menit sampai suhunya turun dan snack barnya sudah tidak panas lagi.